Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Imit, jumpa lagi dengan saya Heri Suparno di channel PT Tiga Mitra dalam program Ngobam. Kebetulan kali ini saya tidak sendirian karena ditemani oleh perwakilan dari PT Citycon Nusantara Industries, yaitu Pak Tio. Selamat atas kehadiran Pak Tio di studio kami. Thank you Pak Heri. Ya, oke. Nanti kita ingin mengulas lebih jauh produk dari perusahaan Bapak yang mungkin Bapak lebih memahami secara detail produk yang akan diungkap nanti. Boleh. Oke, Sobat Imit dan juga sahabat Citycon, mungkin saya akan mengulik Pak Tio tentang Citycon itu bagaimana. Ya, nanti tolong Pak Tio memberikan penjelasan yang agar Sobat Imit dan sahabat Citycon ini lebih paham apa itu Citycon ya. Jadi sebetulnya Citycon ini yang diproduksi itu kurang lebih apa saja? Oke, thank you Pak Heri. Jadi saya cerita sedikit histori Citycon gitu ya. Jadi Citycon ini sudah berdiri sejak 2008. Cukup lama ya? Cukup lama Pak Heri. Jadi yang pertama di Jawa Timur. Pertama. Ya, jadi pionir Jawa Timur dan dari Indonesia awal. Timur lah. Ya, Jawa Timur ke Indonesia Timur. Jadi dari sejak 2008 sampai sekarang Citycon tetap menjaga kualitas barang yang diproduksi. Nah, itu yang menjadi concern utamanya kita. Jadi jangan sampai keluar dari jalur sehingga itu bisa mengecewakan customer. Oke. Lanjut ke pertanyaannya Pak Heri tadi. Jadi Sobat Imit dan sahabat Citycon ini sebenarnya memproduksi apa sih? Nah, kita ini ada perlu tahu juga. Betul, kita ini ada 4 produk sebetulnya. Jadi yang pertama ini udah lihat di depan. Ini ada bata ringan Citycon, Pak Heri. Nah, ini bata ringan, ini adalah main produknya kita sebetulnya. Yang secara umum sudah dikenal ya? Ya, secara umum sudah dikenal. Kalau orang lihat bata ringan ini, taunya bata Citycon kalau di Jawa Timur ya. Untuk wilayah timur memang bata Citycon. Brandnya itu, image-nya sudah bata ringan itu Citycon. Ya, itu. Lalu yang kedua itu kami ada panel lantai Citycon. Panel lantai ya. Dan yang ketiga kami ada namanya panel sandwich. Oh ya, panel dinding itu. Ya, untuk dinding. Lalu yang terakhir ada Citycon mortar. Oh, semen. Semen, perekat untuk batanya sendiri ini. Nah, tapi nanti hari ini kita akan khusus bicara soal bata dulu. Bata dulu. Nah, karena memang di samping keterbatasan waktunya Pak Tio untuk mengulang membutuhkan waktu. Jadi mungkin Pak Tio hari ini hanya ingin membahas secara spesifik bata ringannya. Betul, bata ringan Citycon dulu. Oke, sebelum lebih jauh kita membahas tentang bata ya Pak. Ini mungkin saya belum mempersilahkan Pak minum dari tadi. Ini masih utuh ya. Biar konsentrasi ya Pak. Nah. Biar nggak salah paham Pak. Betul ya. Kan kita ngobrol santai, tamu ra disuguhi kan ya. Betul. Untung nggak ada mereknya Pak ya. Kalau ada mereknya kita jelasin ini Pak. Betul. Lanjut Pak. Jadi ini kebetulan ada sampel bata ringan Citycon ya. Kebetulan di sini ada. Saya minta Pak Tio sedikit mengulas tentang ciri-ciri bata ringan Citycon ini seperti apa. Agar
Sobat Timit dan sahabat Citycon ini lebih mengerti ciri-ciri dari bata ringan Citycon. Oke. Oke, Pak Heri, thank you. Jadi, Sobat Timit dan sahabat Citycon, ini sudah ada contoh bata ringan Citycon, gitu ya. Pada umumnya bata ringan Citycon ini sebetulnya memang ringan dan beratnya bisa kalau dihitung per meter perseginya itu beratnya bisa 50% dari bata merah pada umumnya, Pak. Oh ya, secara bobot ya. Secara bobot. Makanya saya jelaskan kalau khusus, loh, terus apa Pak bedanya dengan merek lain Pak, bata Citycon ini? Nah, yang pertama, kalau di pabrik kami, bata ini sudah seperti apa ya, anak sendiri Pak. Oh gitu. Jadi kalau megang harus halus Pak. Oh, canda-canda Pak. Nggak, maksudnya gini, karyawan atau siapapun yang memproduksi di lapangan, itu betul-betul merawat atau menjaga setiap piece bata ini Pak. Jadi sangat berhati-hati. Ya, jadi sangat berhati-hati. Mulai dari cara potongnya, mulai dari cara membersihkannya, cara memindahkan batanya, itu diatur betul Pak. Betul ya. Ya, dengan alat yang sudah disediakan, dengan teknik yang sudah ditrainingkan. Oke. Yang pertama yang bisa dilihat adalah Bapak bisa lihat yang menjadi tolak ukur utama kami ini satu kuat tekan. Jadi nanti kalau butuh bukti atau uji kuat tekan ini memenuhi standar atau tidak, nanti bisa ditampilkan ya. Oh ya. Entah ditampilkan di sini juga boleh gitu ya. Nanti muncul lagi, kering muncul gitu ya. Boleh. Lalu apa? Yang kedua adalah presisi. Nah, kenapa kami fokus juga selain kuat tekan, bata itu kalau berat tapi kuat itu lumrah Pak. Iya. Kalau ringan bata berat. Iya. Tapi bata ini ringan, tapi kuat tekan masih bisa mengcover. Betul. Yang kedua kami akan bicara soal presisi Pak. Nah, makanya kenapa alat potongnya ukurannya berapa kami cukup perhatikan. Gitu. Jadi kenapa presisi ini menjadi sangat penting? Karena di mode yang sekarang Pak, bata ini sudah mulai diekspos. Ya, betul. Dan pun kalau tidak diekspos dijadikan dinding, kalau tidak presisi, nanti antar dinding ini bisa ada spelling Pak, ada apa ya, jeda atau jarak. Ya, maksudnya ada spesi antar bata. Betul. Jadi nanti kalau masang ngeplin lah istilahnya. Dimajukan, dimundurkan, dan bisa pas. Nah itu pengaruh ke bagaimana tukang memasang. Nanti finishingnya juga akan mempengaruhi ketebalan dari plasterannya. Betul. Lalu berikutnya pada umumnya Pak, bata itu kalau saya lihat di lapangan tuh banyak yang putih bersih. Ya. Sometimes terlalu putih itu juga tidak baik Pak. Kenapa itu Pak? Nah, ada salah satu bahan baku. Jadi kenapa kami bicaranya komposisi ini harus pas Pak. Jadi komposisi dari 2008 sampai sekarang itu direview terus. Sehingga pas, jadi ketemu formula yang pas ya? Tidak ada bahan baku yang berlebih atau yang kurang. Nah, kalau terlalu putih berarti ada salah satu komposisi yang berlebihan sehingga nanti pengaruh ke kualitas bahan. Bisa muprul ketika digosok gini muprul. Dari sisi kekuatan. Ya betul. Lalu ciri khasnya kalau bata Citycon Pak, bisa dilihat di samping ini Pak. Nah, ini ada emboss. Oh ya. Citycon ini ya. Ya, emboss ini tulisannya Citycon, terus di bawahnya ada nomor. Kode produksi. Ya, jadi kalau saya beli Citycon, pastikan ini emboss tulisannya Citycon dan ada nomornya. Loh Pak, emboss Citycon toh tidak ada nomornya. Itu bukan punya Citycon Pak. Gitu ya. Harus ada kode produksi dan Cityconnya. Tulisan Citycon. Nah, pastikan ketika Anda di toko beli produk, saya beli bata ringan Citycon, pastikan yang dikirim tulisannya Citycon. Kalau tidak ada ciri ini berarti palsu. Bukan, ya berarti palsu. Kalau ini kebetulan ada cat, itu kan hanya untuk sampel. Ini sampel aja. Kalau yang di pasaran kan tanpa polos. Ya polos seperti ini ya, saya balik. Nah seperti ini kurang lebih gitu. Nah, itu yang membedakan dan pori-pori juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau relatif lebih halus. Relatif lebih halus. Jadi kalau bilang Pak, kalau bata itu tidak ada pori-porinya sama sekali juga bohong. Pasti ada, tapi tidak banyak. Dan pasti kecil. Kalau bolongnya gede-gede ya beda mungkin ya. Itu yang pasti adalah dilihat tadi emboss dan nomornya. Sudah itu pasti punya Citycon. Gitu. Kalau sekali lagi kalau
bata ini kami sudah pernah tes kuat tekan, kami juga sudah pernah tes ketahanan api. Kami teskan itu setiap tahun sekali, itu juga ada. Jadi kalau butuh, Pak ini sudah terjamin, pasti terjamin. Karena beberapa proyek besar juga sudah menggunakan bata Citycon. Prinsipnya ada sertifikasi yang sudah sudah teruji. Ya. Oleh instansi yang memang berwenang mengeluarkan sertifikasi tersebut. Betul Pak, betul. Kurang lebih itu untuk bata Citycon-nya. Terus ini kan juga kita bisa lihat bahwa potongan cuttingnya dari nganu kan relatif lebih tegas, jadi tidak gupil-gupil, meskipun nanti kalau ada pengiriman itu kan kadang-kadang ada itu kan. Jadi kalau kita ngomong Pak, nyampe itu 100% mulus Pak. Ya saya rasa produk dimanapun tidak ada Pak. Yang sangat 100% mulus, karena kalaupun kami sudah menjaga ini dari produksi keluar ke stok, kami menjaga stok ke atas truk, di truk jalan, di perjalanan ada guncangan, ada palet yang bergoyang, itu pasti ada pengaruh. Tapi sekali lagi itu tidak mengurangi dari kualitas kuat tekan maupun presisi yang ada di bata ini. Istilahnya hanya visualnya aja. Ya, hanya visualnya aja. Jadi jangan khawatir lah. Sudah banyak tukang yang percaya dengan bata ini, Pak. Isinya banyak orang yang memang sudah fanatik lah istilahnya. Ya, kalau sudah nyoba pasti ngulangi Pak biasanya. Ya, semoga aja. Ya. Terus gini Pak Tio ya, ini yang sampel yang ada itu kan saya lihat ketebalannya 7,5 ya. Secara umum kan memang tingginya 20, 60, panjangnya 60. Nah, ini ketebalannya kan 7,5 cm. Betul. Sementara Citycon sendiri itu memproduksi berapa ukuran? Jadi kami ada Pak yang pada umumnya kayak sekarang ini 7,5 ya. Nah ini 7,5. Jadi kami ada yang paling banyak diminati ukuran 10, jadi sedikit lebih. 10, yang umum ya. Yang umum itu 10. Jadi 7,5 ini beberapa memang pakai antara 7,5 sama 10, tapi yang paling banyak 10. Nah, ada ukuran lagi itu custom, Pak. Custom. Ukuran 12,5. 12,5 sampai 15. Sampai 15. Ya. Maksimal 15 ya. Atau sebenarnya kami pernah bikin yang ukuran 20. Ya, cuma itu sangat custom, Pak. Nah, tapi jarang lah sekarang orang pakai. Karena kenapa? Ukuran 20 itu ya memang mungkin ada kebutuhan lah ya. Fungsi gedungnya atau fungsi bangunannya apa. Karena kalau 20 memang berat. Karena kan dia 2 bata menjadi 1. Iya, sama persis kayak 2 bata ini jadi 1. Pasti itu berat. Cuma pada umumnya 10 itu sudah sangat cukup. Yang umum dipergunakan kan memang 10. 7,5 pun memang banyak, tapi juga enggak sebanyak ketebalan 10. Betul. Sekarang yang 12,5 juga mulai diminati sih, Pak. Sudah mulai. Tapi tetap itu custom. Masa kategori masih custom. Custom, betul banget. Dan itu memang harus ada minimal order lah istilahnya. Ya, itu harus ada minimal order. Gitu, dan itu nggak bisa langsung pesen hari ini untuk besok, nggak bisa. Ya. Kami harus planningkan produksinya seperti apa. Terus misalnya gini Pak, di proyek-proyek pemerintah khususnya proyek yang relatif besar ya. Itu kan kadang-kadang minta spesifik, dia minta kekuatan tekan yang berbeda dengan yang umum diproduksi. Itu memungkinkan nggak? Misalnya kekuatan tekannya minta lebih, itu masih memungkinkan untuk order nggak? Oke, yang kalau sejauh itu sebenarnya kekuatan tekan itu sudah ada standarnya ya Pak. Nah, jadi kami fokus pada tidak kurang dari standar yang sudah diberikan gitu loh. Jadi karena kalau di instansi yang kami ujikan itu biasanya minimal harus berapa. Nah, itu yang kami standarnya. Pak, bagaimana kalau minta lebih? Ya, itu nanti harus dikomunikasikan, Pak. Oh, jadi karena komposisi akan berubah. Betul. Nah, itu. Yang jelas kami tetap menyarankan apa yang menjadi standar. Kalaupun lebih ya kami akan menjelaskan. Nanti kalau minta kekuatan tekan lebih, komposisi akan berubah. Jadi akan ada beberapa. Akan ada beberapa komentari lah. Gitu. Mungkin sedikit lebih berat atau dimensinya yang dirubah. Nah, gitu kan ada pengaruh, Pak. Gitu. Jadi masih memungkinkan dengan catatan yaitu tadi harus ada
dikomunikasikan dulu dengan pihak perusahaan. Betul. Tapi ini kan tetap bata ringan bukan bata berat ya Pak. Betul. Karena kan kalau minta komposisi yang berbeda, katakanlah kuat tekannya ditambah, otomatis kan bobotnya juga akan berbeda dengan Betul. yang distandarkan. Jangan sampai dibuat pokoknya ringan tapi kekuatan tidak diperhatikan. Ya. Itu juga problem Pak. Istilahnya kan gampang remuk lah. Betul. Betul sih. Nah, kami sejak 2008 menjaga itu, mulai dari kualitas, pelayanan ke customer. Nah, itu kami coba untuk jaga betul gitu. Nah, ini ambilnya. Ini kebetulan kita ada beberapa contoh Pak Tio. Oh, Pak iya. Tio bisa ini kebetulan merek. Ini kalau aku berdiri masuk nggak frame-nya nih? Nggak apa-apa. Masuk, oke. Nah, ini mungkin Pak Tio bisa contoh sederhananya secara visual tuh bagaimana? Oke. Ini Depan halus. ya. Memang ini pengaruhnya ke alat potong biasanya, Pak. Oh, gitu ya. Makanya kenapa kalau kita bicara presisi, alat potong itu begitu pengaruh. Karena ini pengaruhnya ke alat potong mesin kita seperti apa. Jadi permukaannya kita Ini memang kelihatan cenderung lebih lebih halus. kasar. Ya, ini lebih kasar. Seperti kasar. Termasuk yang di bagian atas. Yang sini ya. Nah, ini juga sama. Ini kelihatan Ya, betul. Ini benar. Ya, ini juga kelihatan. Gitu sih. Meskipun tetap yang di sini lebih halus, ini lebih kasar. Nah, gini Pak, pendapat awam itu kan kadang-kadang bata kasar ini dia membantu Untuk biar merekat lebih leket. Ya. Itu anggapan itu benar atau bagaimana menurut Pak Tio? Kalau saya tidak, Pak, sebetulnya. Ya, Tidak ada pengaruh. sebetulnya tidak ada pengaruh. Kecuali yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada salah satu bahan yang berlebih sehingga tampak putih ketika digosok ini muprul, itu pengaruh. Tapi kalau tetap kualitasnya tidak muprul seperti itu, asal halus seperti ini, saya rasa masih bisa. Apalagi kan aplikasinya tetap dengan mortar istilahnya plaster mortar. Ya. Pasir sama semen. Betul. Ya, sekilas seperti ini. Nah, itu Ini sih. ya merek yang lain kita tidak sebutkan merek, ini juga ada Boleh. juga sih. Merek lain juga berbeda juga dengan yang di bawahnya ini. Ya. Ini sedikit lebih lebih baik lah ya. lebih halus. Lebih halus. Ya, mungkin memang- masing-masing masing-masing. Ya, cuma ini memang tidak merata. Jadi ini halus kasar, ini halus kasar, kayak gitulah. Karena kenapa sih ini perlu seperti ini? Contoh, ini Pak, ini ada pori-pori Pak, kecil-kecil. Ya. Nah, kalau kayak gini-gini sebetulnya masih oke. Hmm. Kebetulan di situ kan nggak ada. Nggak. Tapi gini, saya jelaskan. Nah, kalau ada pori-pori seperti ini, kecil gini, ini masih oke. Saya rasa kalau ini, saya nggak tahu ya kalau di merek ini. Ya. Pun kalau di bata itu seluruh merek apapun pasti ada. Oh ya, pasti Ya, ya. pasti ada, kecuali bolongnya lebih besar. Nah, itu lain sudah. Karena itu komposisi formula dari bahan tersebut. Ya, itu hanya angin angin yang terjebak di dalam, terus dia ketika kering meluap. Jeblok. Ya, gitu aja. Cuman harusnya kalau di silikon itu tidak mempengaruhi dengan kuat tekan. Kalau di bata yang lain saya tidak bisa ngomong lebih Ya, lanjut ya. nggak berani Tapi komen saya lah. cuma jelaskan sebetulnya kalau Umum. kayak gini-gini Nah, umum ini aja. ya. Umum aja. Istilahnya kan pengaruh dari istilahnya pengembangnya lah. Betul, umum aja. Oke lah, Pak Tio. Ini tak turunkan dulu bentrang Pak Bai. Ini contoh silikon dengan merek yang lain. Tuh. Secara visual bisa dilihat, meskipun ciri dari silikon tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Tio. Yang paling pasti kan ada silikon sama kode produksi. Ya, ada emboss silikon sama kode produksinya. Meskipun tidak sangat dalam, yang penting bisa dibaca, itu masih oke. Gitu. Oke, selanjutnya gini. Tadi Pak Tio sempat menyampaikan bahwa sekarang bata ringan juga mulai banyak diaplikasikan secara ekspos. Oh ya, Ya. ya. Kita sendiri di video kita sebelumnya itu kan kita pernah mereview sebuah rumah kos-kosan ya. Rumah kos-kosan yang cukup unik menurut kami. Oke. Kita review itu bata ringannya itu memang diaplikasikan secara ekspos dan ditata yang unik gitu. Oke. Ya. Makanya kita tertarik.
Saya ingin menanyakan ke Pak Tio, sejauh mana bata ringan ini bisa diaplikasikan secara ekspos, itu maksudnya dari sisi ketahanan apa namanya bata tersebut, dari misalnya dalam jangka waktu lama dia kena cuaca, apalagi yang kena cuaca yang di outdoor ya. Kalau di indoor mungkin kan lebih relatif lebih tahan. Oke. Itu bagaimana? Tadi sudah saya sempat jelaskan. Salah satu keuntungannya kalau tadi ada perbedaan soal tampilan dan sebagainya. Dengan merek lain itu. Iya. Memang trennya sekarang ini kalau tidak salah desain itu bahasanya adalah industrial. Desain industrial. Jadi kalau perumahan itu model desain industrial, bahannya terekspos, kelihatan. Nah, kualitas yang seperti ini sebenarnya cocok. Untuk halus, bata ekspos yang dimana dia ini halus dan presisi. Ya, betul. Nah, itu cocok. Sampai di mana explore bata ini dan terkait dengan ketahanannya. Kalau saya rasa sudah mulai banyak yang mengekspos bata ringan. Kalau ketahanannya, bata Citycon ini pori-porinya ini independen, Pak. Jadi dia ini tidak menyerap. Maksudnya daya serapnya air sangat-sangat kecil. Cukup padat namanya. Cukup padat dan pori-porinya independen, jadi tidak nyambung. Jadi kalau saya pernah dapat ilmu ini yang kalau bata merah kita potong belah, itu bisa ketahuan, Pak. Jadi pori-pori ini gandeng-gandeng, gandeng seperti ini. Kalau ini enggak, sendiri-sendiri. Kalau kalau nanti mungkin dari teman-teman bisa ekspos di sebelah sini. Ini bisa dilihat pori-pori ini lebih kecil. Nanti diekspos gitu ya. Nah, pori-pori inilah yang dibilang pori-pori independen, sehingga daya serap itu sangat-sangat minim. Itu. Jadi makanya kenapa sekarang sudah mulai banyak termasuk bata ringan atau bata Citycon ini diekspos untuk dibuat dinding di luar. Ditata yang menarik gitu yang unik, terus disetting seperti apa, dipotong, karena motong pun juga mudah sebetulnya. Gitu. Kemarin itu memang yang arsiteknya yang rumah kos yang kita review itu memang dia ingin mengeksplor bata ringan lebih jauh untuk apa namanya interior maupun eksterior, itu karena pengerjaannya relatif lebih mudah karena dia dipotong sesuai keinginan. Itu masih bisa ya? Masih bisa. Jadi makanya nggak cowel-cowel gitu loh. Betul. Boleh lah saya dikenalkan nanti ya. Oke, itu dia memang cukup apa namanya? Concern ya soal untuk bata ringan ya. Itu Andi Rahman arsitek. Kita memang kemarin sempat apa namanya collab dengan dia, mereview itu, dan dia memang orangnya welcome. Barangkali misalnya nanti Pak Tio bersedia, coba kita apa namanya? Boleh. Ya itu. Jadi memang sekarang kedepannya karena orang lebih banyak yang kalau bangun rumah itu simple, maunya industrial. Betul. Biasanya ini jadi alternatif. Kalau dulu bata merah ya, Pak. Bata merah. Meskipun sekarang bata merah khusus untuk interior itu banyak ya. Ada, istilahnya bata expose. Bata expose, betul. Nah, itu banyak. Cuma sekarang mulai beralih, mulai dari fungsinya ke bata putih ini, bata ringan ini. Jadi untuk Sobat Timi dan sahabat Citycon yang ingin mengetahui aplikasi bata expose seperti yang kita review, bisa nanti nonton di review kita, video review rumah kos yang sudah kita upload ya. Itu nanti Pak Tio tolong juga lihat apa namanya video kita itu ya tentang bata. Udah nonton aku sebetulnya. Udah nonton. Iya, udah nonton. Itu loh, Pak Tio aja sudah menonton review rumah kos yang kita ulas tentang bata expose itu. Terima kasih Pak Tio. Tadi udah dijelaskan tentang bata ringan, tapi saya ingin lebih jauh mengetahui keunggulan lain dari bata ringan Citycon ini, antara lain apa saja ini? Di samping tadi secara visual itu tadi. Thank you Pak Eri. Jadi khusus untuk Citycon ini, yang pertama dia ini ringan dan kuat. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa kuat ini sudah ada hasil tesnya di beberapa instansi dan itu bisa diminta kalau memang kebutuhan proyek atau dan sebagainya. Yang kedua, tadi saya sudah jelaskan presisi.
Ya, secara bisa Ya, dilihat. karena monitor QC-nya kita juga cukup ketat. Kami maintain alat-alat kita juga cukup ketat Terjaga, ya dan terjaga, sehingga kami butuh ini presisi terutama di bagian lebar. Ya. Tebal. Tebalnya. Oke. Yang ketiga, permukaan rata. Ya. Pori-pori kecil, pori-pori yang tadi tak Ya, jelaskan tadi di samping udah dijelaskan. kecil-kecil. Nah, permukaan rata meskipun mungkin ada beberapa bolong-bolong lubang tanah kecil, itu tadi, nah ya. itu tidak mempengaruhi kualitas sebetulnya. Oke. Lalu yang berikutnya tadi waktu kita menjelaskan soal expose. Ya. Bata ini sebetulnya daya resapnya sangat rendah. Oh, daya resap air ya. Daya resapnya air sangat rendah gitu ya. Tadi saya jelaskan pengaruhnya ke pori-pori tadi. Nah, karena pori-porinya independen, jadi daya resapnya sangat-sangat minim gitu. Kalau saya ngomong tahan api sebenarnya bisa tahan air bisa juga sih Ya. gitu ya. Lalu Sebentar. Kalau daya resap apa namanya tadi airnya sangat rendah. Ini misalnya difungsikan sebagai trasram, istilahnya kan pasangan bangunan kita di bagian bawah. bagian Itu bawah. kan untuk menyetop apa namanya gaya kapiler air tanah ini masih memungkinkan tidak ini? Masih memungkinkan. Memungkinkan, ya. Cuman memang harus dengan teknik khusus gitu gitu. aja. Ya, jadi nanti mungkin bisa konsultasi dengan orang-orang yang lebih Nah, paham lah Iya. mengenai konstruksi. Iya. Nah, gitu. Itu sih. Lalu yang berikutnya adalah tahan api. tahan api. Ya, jadi tahan api ini pun kami sudah ada tes ketahanan api juga, dan itu masih ketika di tes di 1000 derajat. 1000 derajat. Ya, bata ini masih dingin di sisi yang sebaliknya. Oh, Nah, jadi misalnya di sini Di api 1000 derajat, Ya. sini ini masih dingin. oh gitu. Oke. Jadi masih panasnya ini masih jenuh gitu loh. Jadi dalam waktu kurun 2 jam itu masih jenuh. Artinya kalau diperpanjang sampai 3 jam harusnya masih oke. Iya. Nah, itu. Jadi alat tesnya sertifikat tesnya kami juga sudah ada. Sudah ada Ya, ya, betul. untuk ketahanan apinya itu tadi ya. Ya, betul. Yang terakhir kita bicara tahan gempa. Nah, tahan gempa ini memang tidak bisa murni bicaranya soal bata sih. Oh ya, Pasti karena terkait juga secara dengan struktur. konstruksi. Ya, konstruksi, struktur itu pengaruhannya. Bata ini ikut menyumbangkan sekian persen ketahanan gempa. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, ringan dan kekuatannya ini pengaruh, Pak. Nah, dan dimensinya ini juga pengaruh. Ya. Ketika bata ini ringan, jadi beban bangunannya kan juga ringan. Nah, itu nanti kombinasinya sama struktur itu tadi. Ya, itu. Jadi bata ini sifatnya memang mendukung bahwa harusnya bisa tahan gempa. Gitu sih. Kurang lebih itu sih Pak kalau ngomongkan keunggulannya Citycon. Kalau ini Pak, saya tambahkan ya. Saya tanyakan bukan saya tambahkan. Boleh. Untuk kedap suaranya bagaimana Pak? Kalau kedap suara di tahun 2020 kami akan teskan lagi Pak. Oh, masih Karena ada. tes terakhir itu kalau saya tidak salah itu di tahun 2016 kalau nggak 2017. Oh, udah cukup lama ya. Juga udah cukup lama. Cuman karena kami sih merasa bahwa itu sebenarnya kalau 3 tahun ke belakang masih available dipakai sih Pak. Gitu. Kalau kedap suara karena ya saya tadi bilang pengaruhnya kemana, ke pori-pori. Karena Iya, pori-pori dengan- independen. Jadi ini bukan kelihatan. Bata ini sangat padat. Padat, ya. Ya, jadi ini suara ini relatif relatif menahan. mampu menahan atau kesulitan untuk nyebrang lah suara Ya, itu Pak. setidaknya kan misalnya diaplikasikan untuk studio, Studio, kan nah. masih memungkinkan. Masih oke. Sifatnya ini juga supporting untuk kedap suara. Kalau studio kan Tetap ada anu nanti. apa pasti namanya? harus ada ininya dong. Istilahnya itu peredam. Peredam. Betul. Tetap ada peredam. Tapi Tetap ada seandainya dindingnya tersebut sudah, Bata. nah itu kan Lebih bagus. Lebih bagus. Betul, betul. Betul. Saya Terus- sampai lupa loh soal Ya. Yang Terus terakhir. gini, seperti tadi masalah ketahanan api sampai 1000 derajat dia Ya. masih dingin, bukan berarti tidak bisa terbakar. Tapi seandainya terjadi kebakaran itu penghuni itu masih ada waktu untuk menyelamatkan diri. Betul. Seperti itu. Jadi melokalisasi panas apinya. Betul. Gitu. Jadi biar panas api tidak merambat. Soalnya tidak ada Pak sebetulnya bata ringan yang betul-betul tahan itu tidak ada. Ya. Tapi ada jangka waktu untuk Betul, ada. memperlambat karena ini bukan insulator. Betul. Itu sih. Misalnya ada bata
batu api istilahnya ada. Ada. Kalau Batu biasanya api sendiri itu ada. Itu pun bukan berarti dia selamanya tahan terhadap api dalam jangka waktu waktu lama berapa dia lama tetap ya? hancur. Betul. Kalau yang biasanya yang dipakai di boiler. Ya, lah itu kan itu batu api. Batu Pak. api. Batu api. Betul. Memang batu alam yang batu tahan api. Ya, betul. Tetap itu ada masanya. Ada masanya. Itu sih. Oke. Tapi cukup oke lah Pak. 1000 Ya. derajat di sini panas. Oh iya. Masak telur 30 detik udah mateng mau Pak. 1000 derajat. Itu tadi Gitu sih, keunggulan dari Citycon ya sudah disampaikan secara detail oleh Pak Tio. Jadi kan nanti Sobat Image sama sahabat Citycon itu kan bisa lebih yakin untuk menggunakan bataringan Citycon. Ini ada satu lagi yang ingin saya tanyakan Pak Tio yang mungkin sedikit menggelitik ya. Ada moto dari Citycon yang kebetulan Pak Tio orang Citycon ya. Ya. Di mana motonya itu membangun lebih baik. Gitu ya. Nah, itu pesan yang mau disampaikan ke ke masyarakat itu apa itu dari moto tersebut? Kalau kita bicara membangun lebih baik, Pak, dari 2008 sampai yang sekarang, Ya. kenapa kami pasti harus mengikuti tren atau kebutuhan customer seperti apa? Ya. 2008 dengan 2020 sudah berbeda. Jelas otomatis ada Jelas. pembaruan Ya. dan perbaikan ya. Betul. Makanya kenapa kalau dulu ini contoh salah satu yang tadi kita bicara expose. Ya. Nah, kebutuhannya sana, makanya kami bikin sekarang batang yang lebih halus. Oh, ya. Tapi tetap tidak mengurangi dari kualitas Kekuatan. kualitas yang ada di batang. Nah, dari hari ke hari kita bicaranya lebih baik, bukan ya pasti hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Lebih ke Ya. depan lah. Ya, mulai dari produknya, mulai dari servisnya, pelayanan ke customer, itu kami harus lebih baik. Karena ini juga nyambung ke visi kita, ini menjadi perusahaan bahan bangunan terbaik di Indonesia. Amin. Amin. Itu sih Pak. Jadi kalau saya ngomong nomor 1, nanti bisa jadi nomor 2 Pak. Ya. Cara yang terbaik berarti kami harus improve terus. Gitu. Improve kebutuhan pasar, improve juga dari produk kita. Itu sih Pak. Jadi itu untuk Sobat Image sama sahabat Citycon, moto yang disampaikan oleh Citycon itu memang selalu perbaikan ke depan. Jadi jangan khawatir bahwa produk yang selanjutnya itu akan lebih jelek dari produk sebelumnya. Di bulan-bulan seperti sekarang ini kan sebetulnya rame-ramenya Pak, pembangunan proyek ya. Ya. Ini dari Citycon sendiri untuk ya bonus untuk customer ini ada promo apa dari Maksudnya. Citycon? Ya. Oke, Citycon ini sebetulnya setiap bulan pasti ada aktivitas seperti itu Pak. Untuk itu juga salah satu service ke customer, ke toko, Ya. maupun ke beberapa distributor. Jadi yang sekarang berjalan ini setiap pembelian 10,8 Satu rate itu ya. ya Minimal satu satu rate. minimal itu. satu rate itu ada gratis semen 3 sak. Ya, lumayan juga ya. Lumayan. Jadi Karena harganya satu rate itu kurang lebih kan membutuhkan 10 sak ya sebetulnya. sebetulnya 10 sak, betul. Dengan ada Gratis. bonus gratis 3 itu kan Tiga. ya lumayan. Lumayan lah 240.000 ya. Ya, kalau dinominalkan Dinominalkan kan rupiahnya. satu semen Dan dikalikan semennya 3. itu memang semen dengan merek Citycon juga. Ya, Citycon mortar, Pak. Oh, Nah, jadi jadi cocok dengan Ya. batanya. Sudah satu set lah. Sa- Jadi kalau ngambil batanya Citycon nanti dapat bonus. dapat bonus 3 tinggal nambah 7. Nah, lumayan. Hemat Sobat Image sama 240.000. sahabat Citycon ini kan ya istilahnya rada ngirit lah. Ya, rada ngirit lah. Lumayan 240.000 buat ngopi-ngopi lah ya. Ya. Oke. Dengan banyaknya promo yang cukup menarik ini bataringan Citycon ini bisa didapatkan di mana saja Pak Tio? Oke, batas Citycon ini bisa didapatkan di semua toko bangunan. Ya, sudah ada. Khususnya bisa didapatkan di PT Tiga Mitra Surabaya Distributor ya, sebagai distributor. PT Tiga Mitra, Betul. distributor resminya dari Distributor resmi dan distributor setianya Citycon. Ya. Oke, Sobat Image sama sahabat Citycon, itu tadi
jika ingin di momen-momen ini ingin melanjutkan pembangunan rumahnya atau ada proyek, ini kebetulan ada promo yang cukup menarik. Bata ringan Citycon juga bisa didapatkan di PT Tiga Mitra Surabaya. Oke, Sobat Timit dan sahabat Citycon, mungkin kita cukupkan dulu obrolan kita tentang bata ringan Citycon, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tio karena sudah bersedia hadir dan memberikan wawasan yang cukup luas kepada Sobat Timit dan sahabat Citycon. Oke, sama-sama Pak Eri. Sama-sama. Semoga nanti kan kita juga ada Kolaborasi selanjutnya. Jadi untuk itu kan nanti kita akan ada pertemuan dalam acara semacam ini lagi dengan topik yang lain. Jika ada pertanyaan tentang bata ringan Citycon, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jadi jangan lupa share, like, and subscribe video channel ini agar untuk berkembangnya video ini. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti channelnya Citycon. Apa channelnya Citycon, Pak? Citycon Indonesia. Jangan lupa like, komen, subscribe di Citycon Indonesia. Itu bagi Sobat Timit dan sahabat Citycon, semoga semua saling subscribe. Selalu gunakan material modern berkualitas dan membangun lebih baik sebagai pilihan cerdas untuk bangunan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.